Nabi Khidir adalah salah satu tokoh yang menarik dalam literatur Islam. Meskipun namanya tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran, Khidir dikenal sebagai sosok yang penuh misteri dan sering dikaitkan dengan berbagai peristiwa ajaib dan luar biasa. Kisah-kisah tentang Khidir banyak ditemukan dalam berbagai sumber, baik dari hadis maupun cerita rakyat. Salah satu peristiwa paling menarik yang sering dikaitkan dengan Nabi Khidir adalah kemampuannya mengubah apa yang ia sentuh menjadi hijau dan hidup. Ini mencerminkan namanya yang berasal dari kata Arab kadra yang berarti hijau. Kemampuan ini sering diinterpretasikan sebagai simbol dari kehidupan, pertumbuhan dan kesuburan. Dalam literatur Islam, ada cerita tentang Khidir yang terlibat dalam peristiwa kontroversial saat ia dijual sebagai budak. Meskipun detail kisah ini bervariasi, inti dari cerita ini adalah bahwa Khidir alaihissalam dalam perjalanannya sebagai budak menunjukkan kebijaksanaan dan kekuatan spiritual yang luar biasa, yang akhirnya membebaskannya dari perbudakan. Salah satu bagian paling tragis dari kisah Khidir adalah pembunuhan istrinya. Cerita ini menggambarkan Khidir sebagai sosok yang tidak hanya mengalami keajaiban, tetapi juga penderitaan manusia yang mendalam. Pembunuhan istrinya seringkali dikaitkan dengan ujian besar yang harus dilalui oleh Khidir. Ia memperdalam spiritualitas dan kebijaksanaannya. Dalam riwayat yang disampaikan oleh Imam Abu Zarah dalam kitab Ilmu Nubuwah, dikatakan bahwa San bin Amalik menceritakan kepada kami Al-Walid, yang juga menceritakan kepada kami Said bin Bir, yang pada gilirannya menceritakan kepada kami bahwa Mujahid pernah mengatakan bahwa Ibnu Abbas meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab yang mendengar langsung dari Rasulullah SAW bahwa ketika beliau dalam suatu perjalanan pada suatu malam, beliau mencium aroma yang sangat harum di udara. Beliau pun bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, aroma apakah ini yang begitu harum?" Jibril kemudian menjawab, "Ini adalah aroma harum semerbak yang berasal dari makam seorang wanita tukang sisir rambut Fir'aun." Awal kisah ini menuturkan bahwa Khidir adalah sosok terhormat dari kalangan Bani Israel. Dia menemukan sebuah tempat ibadah di mana seorang rahim mengajarkan Islam kepadanya. Setelah dewasa, Khidir dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang wanita. Dia pun mengajarkan Islam kepada istrinya dan meminta agar istrinya tidak membeberkan ajaran tersebut kepada orang lain. Namun karena seorang anak, istrinya tidak mampu mematuhi perintah Khidir, maka Khidir alaihissalam akhirnya menceraikan istrinya. Setelah itu Nabi Khidir melakukan perjalanan hingga mencapai sebuah pulau yang terletak di tengah lautan. Perjalanan hidupnya menjadi semakin menarik dan membingungkan karena di sana dia akan menemui berbagai kejadian dan hikmah yang tak terduga. Kisah berlanjut ketika Nabi Khidir berpapasan dengan dua laki-laki yang sedang mencari kayu di hutan. Kedua laki-laki itu melihatnya dan akhirnya salah satu dari mereka menceritakan kejadian pertemuan mereka dengan Khidir kepada orang lain. Namun tragis, laki-laki yang menyebarkan kabar tersebut akhirnya dibunuh. Kontroversi seputar Nabi Khidir telah menjadi topik perdebatan yang menarik dalam berbagai budaya dan tradisi agama di seluruh dunia. Kisah tentang Nabi Khidir yang seringkali disebut sebagai nabi yang hidup abadi menarik perhatian banyak orang karena misteri dan tanda tanya yang mengelilinginya dalam agama Islam. Nabi Khidir dianggap sebagai salah satu nabi yang hidup abadi, yang mendapat kebijaksanaan dan pengetahuan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisahnya yang sering dikaitkan dengan pertemuan dan pelajaran yang diberikannya kepada Nabi Musa membuatnya menjadi subjek banyak interpretasi dan spekulasi. Dalam kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi sejarah dan kontroversi yang mengelilingi Nabi Khidir supaya kita dapat lebih memahami peran dan arti penting dari tokoh ini dalam warisan agama Islam. Para ulama berbeda pendapat tentang Nabi Khidir dalam hal nama, nasab, kenabian, dan kehidupannya. Hingga sekarang, Imam Al-Hafiz Ibnu As-Sakir berkata,
Ada yang berpendapat bahwa Nabi Khidir yang dimaksud adalah Khidir bin Adam alaihissalam. Imam Abu Hatim Sahal bin Muhammad bin Utsman As-Syajani, beliau berkata, "Aku mendengar dari guru-guru kami, di antaranya adalah Abu Ubaidah, dan yang lainnya berkata, anak keturunan Nabi Adam yang paling panjang umurnya adalah Khidir alaihissalam, yang nama lengkapnya adalah Hidron bin Qabil bin Adam alaihissalam." Imam Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa ketika Nabi Adam alaihissalam hendak menemui ajalnya, beliau memberitahu kepada anak-anaknya bahwa akan datang banjir besar dan angin topan yang melanda umat manusia. Nabi Adam berpesan kepada anaknya bahwa jika hal itu terjadi, hendaklah mereka membawa jasadnya bersama mereka di dalam kapal dan menempatkannya kembali di tempat pemakaman yang telah ditentukan kepada mereka. Ketika kapal berlabuh di daratan, Nabi Nuh alaihissalam memerintahkan kepada anak-anaknya agar pergi membawa jasad Nabi Adam lalu menguburkannya di suatu tempat sesuai wasiat Nabi Adam sebelum wafatnya. Mereka berkata, "Sesungguhnya di daratan tidak ada seorang manusia pun kecuali hanya binatang buas." Meskipun begitu, Nabi Nuh tetap bermotivasi dan memberi semangat kepada mereka untuk melaksanakan wasiat Nabi Adam. Selanjutnya, Imam Ibnu Abbas berkata, "Sesungguhnya Nabi Adam mendoakan panjang umur bagi siapa saja yang mengiringi dan menguburkan jenazahnya Nabi Khidir lalu melaksanakan wasiat Nabi Adam." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Adam dan memperkenankan Nabi Khidir yang menguburkan jenazah Nabi Adam menjadi panjang umurnya, dan ia akan hidup sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Qutaibah menyebutkan di dalam kitabnya Al-Ma'arif dari Wahab bin Munabi bahwa Nabi Khidir yang sebenarnya adalah Balya. Ada yang mengatakan bahwa namanya adalah Balya bin Mulkan bin Falir bin Abir bin Salir bin Asyafahsyat bin Sa bin Nuh alaihissalam. Ada ulama berpendapat bahwa Nabi Khidir adalah putra Fir'aun, ayah angkat Nabi Musa alaihissalam. Namun, pendapat ini dianggap gharib atau aneh. Awal kisahnya menceritakan bahwa Khidir adalah salah satu orang terhormat dari kalangan Bani Israel. Beliau menyukai dunia kerahiban. Suatu ketika, beliau menemui seorang rahim di tempat ibadah yang mengajarkan Islam kepadanya. Setelah Khidir dewasa, lalu beliau dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang wanita. Beliau mengajari istrinya tentang Islam dan berpesan agar istrinya tidak memberitahukan apa yang diajarkannya itu kepada orang lain. Namun, Khidir adalah orang yang tidak berhasrat kepada wanita, sehingga ia tidak mempunyai seorang anak. Karena itu, Khidir menceraikan istrinya. Nabi Khidir kemudian pergi hingga sampai ke suatu pulau yang terletak di tengah lautan. Khidir berpapasan dengan dua laki-laki pencari kayu dan kedua laki-laki itu melihatnya. Alhasil, laki-laki yang menyebarluaskan kabar pertemuannya dengan Khidir dibunuh. Siti Masyidah merupakan salah satu contoh figur teladan dalam Islam bagi kaum perempuan untuk terus meningkatkan kualitas dirinya menjadi insan yang sejati. Beliau merupakan mantan istri Nabi Khidir alaihissalam. Siti Masyidah merupakan sosok yang juga menjadi fenomena yang diperlihatkan pada Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj. Pada peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah SAW mencium bau wangi. Lantas beliau pun bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, bau apakah ini?" Jibril pun menjawab, "Ini adalah bau Masyidah dan anak-anaknya." Pada zaman dahulu, ada seorang raja menjodohkan anaknya dengan Masyidah dengan harapan hasil perjodohannya bisa mendapatkan anak yang kelak sebagai pewaris tahta kerajaan sang anak.
raja pun siap menikahkan Masyitoh. Namun sang raja enggan menggauli sang istri, dan pada suatu ketika anak raja tersebut berkata kepada si istri, "Sebenarnya aku tidak membutuhkan seorang wanita di sampingku. Karena itu aku akan memberitahumu dua pilihan. Apakah kamu mau aku ceraikan, atau kamu mau tetap tinggal bersamaku dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Namun kamu harus tetap menjaga rahasia ini." Siti Masyitoh pun ternyata memilih yang kedua. Maka mereka pun tinggal bersama. Setelah setahun mereka berumah tangga, raja memanggil istri anaknya dan bertanya, "Sesungguhnya kamu ini wanita yang masih muda. Anakku pun juga masih muda. Namun kenapa kalian tidak juga memiliki anak?" Lalu Masyitoh pun menjawab, "Anak adalah anugerah dari Allah. Apabila Allah berkehendak, maka kami akan memiliki anak. Namun jika tidak, sampai kapanpun kami tidak akan memilikinya." Mendengar jawaban tersebut, raja pun langsung memanggil anaknya untuk menceraikan Masyitoh, dan anak raja pun menceraikannya. Lalu sang raja pun mencarikan jodoh lagi untuk anaknya yang kedua kali. Masyitoh hidup sendiri di pinggiran kota dan masih menyembah Allah seperti yang diajarkan mantan suaminya. Pada suatu hari, ia bertemu seorang laki-laki, dan ia mendengar laki-laki tersebut menyebut Bismillah. Lantas Masyitoh bertanya kepadanya, "Dari mana kamu mendapatkan nama Allah itu?" Laki-laki tersebut menjawab, "Sesungguhnya saya ini sahabat mantan suamimu." Maka mereka pun memutuskan untuk menikah, dan setelah itu mendapatkan beberapa anak dari hasil pernikahan mereka. Setelah beberapa lama, Masyitoh berakhir menjadi tukang sisirnya anak Fir'aun. Begitu juga dengan suaminya, dia sebagai pekerja di istana Fir'aun. Di dalam kitab Qasal Anbiya karya Imam Ibnu Katsir dikatakan bahwa anak raja yang menikah dengan Masyitoh adalah Nabi Khidir. Nabi Khidir yang menjadi gurunya Nabiullah Musa alaihissalam itu yang namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Bani Israel. Jadi Masyitoh bisa tangguh keimanannya karena beliau mantan istri Nabi Khidir. Maka dari itu, meskipun diceraikan, keimanan tetap melekat hingga ajal menjemputnya. Karena saat Nabi Khidir masih menikah dengan Masyitoh, tentu mengajari tentang segala sesuatu bentuk ketauhidan kepadanya. Ketika Masyitoh menjadi pembantu rumah tangga istana Fir'aun, terjadi sebuah peristiwa yang menjadi bukti kuatnya iman Siti Masyitoh. Pada saat itu, di pagi hari, di istana Fir'aun yang megah, nampak dua orang perempuan yang sedang beraktivitas. Seorang perempuan dewasa dengan raut muka yang damai, menenteramkan, dan seorang remaja putri cantik jelita. Namun jika dicermati, nampak kalau keduanya berbeda kedudukan, walaupun terlihat sangat akrab. Peristiwa bersejarah terjadi ketika Masyitoh dan suaminya berada di istana Fir'aun. Mereka bertemu dengan putri Fir'aun yang bertanya tentang Tuhan. Masyitoh dengan penuh keyakinan menjelaskan tentang keesaan Allah. Meskipun menghadapi tekanan besar, Masyitoh dan anak-anaknya tidak pernah mengingkari Allah. Raja Fir'aun marah dan mencoba memaksanya menyembahnya, menawarkan harta, status, dan ancaman yang mengerikan. Namun, kisah Siti Masyitoh tetap bersikeras bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut disembah. Kematian mengerikan menanti, tetapi keteguhan hatinya tidak pernah goyah. Akhirnya dia terpaksa menyaksikan anak-anaknya dimasukkan ke dalam balanga minyak yang mendidih satu persatu. Namun dalam momen terakhir, ketika dia ditawari untuk menyembah Fir'aun atau melihat anak bungsunya direbus, anaknya berbicara kepada ibunya dan menguatkan imannya. Anak bungsunya berkata, "Umi, ibuku." Siti Masyitoh pun menjawab, "Sebutlah asma Allah, anakku." Dengan keyakinan yang kuat, anaknya mengucapkan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Sebelum akhirnya dia dibuang ke dalam minyak panas, Masyitoh masih memegang teguh keimanannya, bahkan ketika dia harus menghadapi pilihan yang mengerikan tersebut.
Siti Masyidah menghadapi semua penderitaan ini dengan kekuatan iman yang luar biasa. Dia memilih tetap setia kepada Allah, bahkan jika itu berarti menghadapi kematiannya. Keimanan dan keteguhan hatinya sangat menginspirasi. Kisah ini juga menunjukkan bagaimana Allah selalu memenangkan orang-orang yang beriman, walaupun melalui cara yang misterius. Siti Masyidah dan anak-anaknya akhirnya dikubur dalam satu kuburan yang kemudian dikenali oleh Rasulullah saat perjalanan Isra Mi'raj. Rasulullah mencium bau harum dari kuburan itu dan menanyakan asal bau tersebut kepada malaikat Jibril, yang menjelaskan bahwa itu adalah kuburan Siti Masyidah dan anak-anaknya. Kisah Siti Masyidah adalah pelajaran berharga tentang keimanan, keteguhan hati, dan keyakinan kepada Allah dalam menghadapi cobaan. Meskipun dalam situasi yang sulit, dia tetap memilih untuk mempertahankan imannya. Semoga kita semua bisa mengambil inspirasi dari kisah ini untuk meningkatkan keimanan dan keteguhan hati dalam menjalani hidup kita. Terkait dengan asal nama Khidir, Imam Berg Muhammad bin Said Al-Asbani menceritakan kepada kami Ibnu Mubar, yang menceritakan kepada kami dari Makmar, dari Hamam, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau bersabda, beliau dinamakan Khidir karena ketampanan dan keelokan parasnya. Sesungguhnya beliau dinamakan Khidir karena ketika beliau mengerjakan sholat di suatu tempat, sekeliling tempat itu akan berubah menjadi hijau karena banyaknya tanaman yang tumbuh. Ketika Nabi Musa dan Nabi Yusuf menemui Khidir, Khidir sedang berada di atas sebuah batu yang memancarkan air menuju ke laut. Saat itu Khidir mengenakan kain penutup kepala dan ujung kakinya yang dikenakan di bawah kepalanya menjulur hingga kedua kakinya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengucapkan salam kepada Nabi Khidir. Bolehkah aku mengikuti engkau supaya engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Khidir kemudian menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan pernah sanggup bersabar bersamaku. Bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum memiliki pengetahuan tentangnya? Musa alaihissalam berkata, insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam satu urusan pun. Khidir pun berkata, kamu bisa mengikuti aku, tapi janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu sampai aku sendiri menyebutkannya kepada kamu. Khawatir akan ketidakmampuannya untuk bersabar, Musa memohon kepada Khidir agar dia bisa ikut dengannya dan belajar dari ketidakbijaksanaannya. Namun Khidir menegaskan bahwa apa yang akan diajarkannya mungkin akan sulit bagi Musa untuk memahami dan menerimanya. Tanpa pertanyaan, Khidir juga menyebutkan bahwa dia memiliki pengetahuan khusus yang diberikan oleh Allah yang tidak diketahui oleh Musa, sebagaimana Allah memberikan pengetahuan khusus kepada Musa yang tidak diberikan kepada Khidir.